Pemirsa, sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan terdampak cuaca ekstrim. Dan untuk mengetahui bagaimana berkaitan dengan penanganan banjir saat ini dan juga cuaca ekstrim di wilayah Sulawesi Selatan, kami terhubung bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Sulsel, Amson Padolo. Selamat siang, Pak Amson. Selamat siang, Ibu. Bapak, bisa Anda gambarkan seperti apa, Pak, penanganan bencana banjir saat ini, wilayah mana yang difokuskan untuk titik evakuasi? Jadi pemirsa yang kami hormati, perlu kami laporkan bahwa di hari Sabtu sampai Minggu kemarin itu ada tapi yang terparah pada Sabtu ada 12 kabupaten kota yang terkena bencana hidrometeorologi. Antara lain Jeneponto, Sopeng, Goa, Makassar, Sidrap, Boneng, Paco, Maros, Pindrang, Baru, Pangkep, dan Kota Parepare. Jadi memang yang terparah dari ini adalah di Kota Makassar, di Baru, di Sopeng dan Maros serta Pangkep. Dan khusus untuk Baru dan Pangkep pada hari sampai kemarin itu memang ada di jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan antara Sulawesi beberapa kabupaten kota mengalami kemacetan yang parah karena air curah hujan yang deras sehingga air meluap, dan pada saat tersebut jalan Trans ini berada di pesisir atau berada di dekat dengan pesisir pantai, ya, di bantaran pantai, sehingga pada saat curah hujan yang sangat deras air itu tidak bisa mengalir ke laut, ke pantai, tapi mencari daerah yang lebih rendah. Makanya di daerah Baru yang terkena itu adalah daerah-daerah yang berada di dataran rendah seperti di Cakalati yang viral di mana-mana dan beberapa daerah lain. Tapi syukur puji Tuhan karena berdasarkan laporan sampai hari ini, sampai saat ini, banjir di beberapa kabupaten kota itu mulai berangsur-angsur surut, kecuali untuk di daerah di Kota Makassar yang ada beberapa kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Manggala, Kecamatan Kawalan Rea yang memang berada dari sisi peta bencana. Itu memang kondisinya berada di dataran yang cekungan yang daerah rendah. Jadi apabila hujan masih terjadi di daerah-daerah Maros Goa, memang itu daerah tersebut pasti banjir, begitu. Iya, Pak Amson, kami ingin mengkonfirmasi apakah benar saat ini dari BPBD Sulsel sedang menyebar untuk melakukan evakuasi. Kalau dari tempat Bapak sekarang seperti apa update-nya, Pak? Jadi itu kita lakukan pada hari Sabtu. Ini kan sekarang sudah pada surut, Bu. Dan evakuasi telah kita lakukan hari Sabtu dan Minggu kemarin. Kami berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota, karena kalau Kabupaten Kota itu kan yang menangani terkait dengan kabupaten masing-masing. Kami membackup apabila eskalasi lebih luas. Dan khusus untuk di Kota Makassar memang kita berkolaborasi dengan BPBD Kabupaten Kota Makassar untuk mengungsikan warga-warga yang terdampak di tempat-tempat pengungsian. Dan untuk saat ini memang ada beberapa titik di daerah ini yang ada pengungsian karena kondisi yang terendam banjir, begitu. Ya, Pak Amson. Ya. Baik. Masih mendengar suara kami ya, Pak? Oke, Bapak, jadi saat ini lokasinya sedang memantau di wilayah mana dan bagaimana kondisi banjirnya saat ini? Sudah surut hingga ke berapa sentimeter sekarang, Pak? Jadi yang di daerah seperti daerah yang dilewati di jalan Trans Sulawesi itu sudah turun tuh, sudah lewat. Jadi sudah normal kembali. Yang masih banjir itu di daerah-daerah yang masih dataran rendah. Seperti kalau di Kota Makassar itu ya di daerah Manggala, di daerah Biringkanaya, di Tamalan Grea. Itu memang karena memang daerahnya daerah cekungan dan situ. Sedangkan untuk di daerah-daerah seperti daerah Baru itu pengungsi sudah yang kemarin disiapkan di Islamic Center sudah pada pulang ke rumah masing-masing.
Tapi dapur umum tetap beroperasi untuk menyalurkan bantuan ke warga-warga yang sementara berada di rumah masing-masing. Sedangkan di daerah-daerah seperti di daerah yang lainnya itu sudah mulai berangsur-angsur normal kembali karena curah hujan sudah mulai berkurang dan kita berharap hujan tidak terlalu lebat lagi kalau terjadi begitu. Bagaimana saat ini Pak untuk penanganannya dan juga koordinasi dengan stakeholder Pak? Jadi sejak awal kami laporkan bahwa di Sulawesi Selatan memang ini kita sudah memetakan bencana hidrometeorologi dalam beberapa titik dan memang setiap musim penghujan itu selalu terjadi bencana hidrometeorologi sesuai dengan peta bencana yang kita telah petakan seperti daerah banjir itu sudah kita petakan di daerah Baru, Maros, Wajo, Luwu, dan Makassar itu sudah kita petakan. Jadi jauh hari sebelumnya kami telah melakukan kesiapsiagaan. Bapak Gubernur telah mengirim surat kepada para bupati wali kota untuk melakukan kesiapsiagaan semua pemerintah kabupaten kota berkolaborasi dengan pentahelix kebencanaan. Jadi semua unsur-unsur itu sudah siap pada saat sebelum terjadi dan pada saat terjadi ini posisi kesiapsiagaan ini sudah langsung bergerak sesuai dengan kolaborasi dan berkolaborasi bekerjasama di dalam melakukan tanggap darurat evakuasi ke pengungsi-pengungsian begitu. Baik, jadi sampai saat ini koordinasi masih terus dilakukan bersama dengan pihak-pihak terkait untuk bisa menanggulangi bencana dampak akibat banjir yang terjadi di Sulawesi Selatan. Kita tunggu nanti update berikutnya. Terima kasih Kepala Pelaksana BPBD Sulsel Bapak Amson Padolo sudah bergabung di kesempatan Newsline kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.